Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyat yang makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Gila, gila. Kali ini benar-benar gila. Kiamat bagi para koruptor di Indonesia. Mungkin dulu para koruptor bisa menyimpan uang hasil curiannya ke bank Singapura, bank Swiss, atau dititipkan ke istri simpanannya. Tapi sekarang, di zaman Bapak Gemoy, Bapak Presiden Prabowo tercinta yang dibantu oleh Menteri Keuangan top Markotop Bapak Purbaya, hal itu sudah tidak bisa dilakukan. Kok bisa? Banyak yang bertanya-tanya, maka langsung saja lihat videonya. Jangan lupa subscribe, tangkap. Bentar lagi ada tangkapan besar-besaran, saya nggak peduli di belakangnya siapa. Pernah nggak kalian merasa kesal? Kalian kerja banting tulang buat bayar pajak, tapi di media sosial ada anak pejabat yang pamer mobil mewah hasil sunat anggaran jalan. Kabar buruk buat mereka, era itu sudah tamat. Di bawah pengawasan ketat Iron Lady kita, harta mereka yang disembunyikan di luar negeri pun bakal ditarik paksa untuk bangun sekolah di desa kalian. Tapi pertanyaannya, apakah menyita harta keluarga yang nggak tahu apa-apa itu sah secara hukum? Mari kita debat di kolom komentar setelah lihat fakta-fakta ini. Tapi sebelum kita bedah lebih dalam bagaimana sistem ini bekerja, saya ingin mengajak kalian semua yang menonton video ini untuk melakukan satu aksi nyata. Video ini bukan sekedar informasi, tapi adalah suara kita bersama untuk melawan para mafia dan pejabat korup yang selama ini merasa lebih besar dari negara. Jika kalian setuju bahwa koruptor harus dimiskinkan sampai 7 turunan agar tidak ada lagi rakyat kecil yang ditindas, silahkan klik tombol like sekarang juga sebagai simbol dukungan kalian pada gerakan bersih-bersih ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi penting dalam mengawal uang rakyat. Bagikan atau share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau media sosial kalian, karena semakin banyak rakyat yang sadar, semakin sempit ruang gerak para tikus berdasi itu untuk bersembunyi. Dan terakhir, sebagai bentuk persatuan kita dari Sabang sampai Merauke, silakan tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton video ini. Mari kita tunjukkan bahwa rakyat dari seluruh penjuru Indonesia bersatu dan sedang mengawasi mereka. Mari kita mulai pembahasannya. Memasuki pembahasan pertama, kita harus membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar keuangan negara kita. Selama puluhan tahun, kita sering mendengar berita tentang koruptor yang tertangkap. Namun anehnya, gaya hidup keluarga mereka tetap mewah. Anak-anaknya tetap sekolah di luar negeri dengan biaya fantastis, dan simpanan mereka di bank luar negeri seolah tidak tersentuh. Fenomena ini terjadi karena sistem hukum kita dulu masih manual dan penuh celah yang bisa disuap. Namun sekarang, situasinya telah berbalik 180 derajat berkat strategi yang kita sebut sebagai silent killer atau si pembunuh senyap dalam sistem keuangan. Strategi ini tidak bekerja dengan suara gaduh di media massa, melainkan melalui kecanggihan teknologi yang bernama digitalisasi transparansi radikal. Bayangkan, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan kini memiliki semacam GPS moral. Artinya, setiap aliran dana dari kas negara menuju proyek-proyek pembangunan sudah dipantau secara otomatis oleh sistem komputer yang sangat cerdas. Jika ada seorang pejabat yang mencoba membelokkan dana tersebut ke rekening pribadi atau rekening perusahaan cangkang, sistem ini akan langsung berbunyi dan memutus aksesnya seketika. Ini bukan lagi soal menunggu audit tahun depan saat uangnya sudah habis, tapi pencegahan di detik yang sama saat niat jahat itu muncul. Lebih dari itu, pemerintah kini menggunakan senjata pamungkas dalam skala global yang disebut sebagai Automatic Exchange of Information atau pertukaran informasi otomatis. Dahulu, para mafia dan pejabat korup merasa sangat aman jika sudah mengirim uangnya ke bank Singapura, Swiss, atau negara-negara suaka pajak lainnya. Mereka pikir hukum Indonesia hanya jago kandang dan tidak punya tangan yang cukup panjang untuk menjangkau brankas mereka di luar negeri. Namun sekarang, melalui kerjasama internasional, pemerintah Indonesia memiliki akses langsung untuk melihat siapa saja warga negaranya yang memiliki simpanan tidak wajar di luar negeri. Begitu nama seorang pejabat muncul dengan saldo yang tidak sesuai dengan gaji resminya, radar pemerintah langsung mengunci target tersebut. Inilah yang membuat para koruptor mulai berkeringat dingin. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik tumpukan dokumen kertas yang rumit atau menggunakan nama supir dan pembantu untuk menyamarkan harta mereka. Sistem intelijen finansial yang baru ini mampu memotong lapisan-lapisan penyamaran tersebut hingga menemukan siapa pemilik asli dari harta tersebut.
Jika sang pejabat tidak bisa membuktikan dari mana sumber kekayaan yang melimpah itu berasal, maka pemerintah tidak perlu menunggu proses pengadilan yang bertele-tele bertahun-tahun untuk membekukan aset tersebut. Strategi ini bekerja seperti jaring laba-laba yang sangat halus dan transparan. Para tikus berdasi mungkin masih bisa berjalan bebas hari ini, namun tanpa mereka sadari, setiap transaksi mereka sudah masuk dalam catatan digital yang tidak bisa dihapus. Begitu mereka melakukan satu langkah salah, jaring tersebut akan langsung menyerat dan mencekik akses keuangan mereka. Inilah kedaulatan finansial yang sebenarnya, di mana negara tidak lagi bisa didikte oleh para pemilik modal ilegal. Fokusnya jelas, menjemput paksa setiap sen uang rakyat yang lari ke luar negeri dan mengembalikannya ke kas negara untuk pembangunan yang nyata. Dengan sistem yang tanpa celah seperti ini, jabatan bukan lagi menjadi tiket untuk menjadi kaya raya secara mendadak, melainkan amanah berat yang jika dikhianati, hukumannya adalah kemiskinan yang nyata di depan mata. Kita sedang membangun benteng di mana kejujuran menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup dalam sistem birokrasi Indonesia yang baru. Selanjutnya, kita harus berbicara tentang sisi yang paling menggetarkan hati sekaligus memuaskan rasa keadilan kita sebagai rakyat, yaitu kiamat sosial dan ekonomi bagi para koruptor. Selama ini ada sebuah ketidakadilan yang sangat nyata di depan mata kita. Seorang koruptor ditangkap, masuk penjara beberapa tahun, tapi keluarganya tetap tinggal di istana megah. Istrinya tetap arisan barang mewah, dan anak-anaknya tetap pamer kemewahan di media sosial seolah-olah tidak ada yang terjadi. Penjara bagi mereka hanyalah sebuah masa istirahat sejenak, karena setelah bebas, mereka masih punya tumpukan harta yang cukup untuk menghidupi 7 turunan. Namun dalam skema baru yang sedang kita bahas ini, semua kenyamanan itu akan dihancurkan hingga rata dengan tanah. Kebijakan kemiskinan total ini bukan hanya soal mengambil kembali uang yang dicuri, tapi menyita segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya secara halal. Inilah yang disebut sebagai hukuman yang menghujam tepat di jantung kesombongan. Bayangkan skenario ini. Seorang pejabat yang selama tahunan hidup bak raja, yang kakinya tidak pernah menyentuh aspal jalanan yang rusak karena selalu naik mobil mewah anti peluru, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa seluruh rekening banknya atas namanya sendiri maupun nama istri dan anak-anaknya dibekukan menjadi 0 rupiah. Tidak ada sisa untuk membayar tagihan listrik, tidak ada sisa untuk membayar asuransi, bahkan tidak ada sisa untuk sekedar memesan layanan antar makanan. Pemerintah kini menggunakan prinsip bahwa setiap rupiah yang ada di tangan keluarga koruptor adalah milik rakyat sampai terbukti sebaliknya. Jika sang istri memiliki koleksi puluhan tas bermerek yang harganya 1 buah saja setara dengan 1 unit rumah subsidi, dan dia tidak bisa membuktikan bahwa tas itu dibeli dari hasil keringatnya sendiri yang sah, maka petugas kita tidak akan segan-segan mengangkutnya. Inilah yang disebut sebagai kiamat bagi gaya hidup sosialita hasil korupsi. Mereka yang biasanya menghabiskan akhir pekan dengan terbang ke Paris atau London untuk berbelanja, kini dipaksa turun mesin kembali menjadi rakyat jelata yang dulu mereka rendahkan. Efek dominonya sangat luar biasa bagi strata sosial mereka. Kita tahu bahwa koruptor itu seringkali bertahan karena mereka merasa punya status dan dihormati oleh lingkungan sekitarnya. Namun kehormatan itu sebenarnya palsu karena hanya dibeli dengan uang. Begitu uang itu ditarik kembali oleh negara, gelembung status sosial mereka akan pecah. Teman-teman arisan yang biasanya memuji-muji akan langsung menghilang, memblokir nomor telepon, dan pura-pura tidak kenal. Mereka akan menjadi paria atau orang buangan di kelas sosialnya sendiri. Inilah rehabilitasi moral yang paling brutal. Mereka dipaksa merasakan pahitnya hidup tanpa uang sepeser pun, sama seperti jutaan rakyat kecil yang selama ini menderita karena dana bansos atau dana kesehatannya mereka sunat. Kita juga harus menyoroti nasib anak-anak mereka. Banyak yang protes, kenapa anaknya harus ikut susah? Jawabannya sederhana namun menyakitkan, karena selama ini anak-anak itu tumbuh besar, sekolah di tempat termahal dan makan makanan terbaik dari hasil keringat rakyat yang dizalimi. Sekarang mereka harus merasakan kenyataan hidup yang sebenarnya. Mereka harus pindah dari sekolah internasional yang mewah ke sekolah biasa yang mungkin atapnya bocor. Atap yang bocornya itu sendiri mungkin disebabkan karena dana renovasinya dikorupsi oleh orang tua mereka sendiri. This is poetic justice. Di sini mereka akan belajar satu hal yang tidak diajarkan di buku sekolah manapun, bahwa setiap rupiah yang dicuri orang tua mereka, berarti ada satu anak lain di pelosok negeri yang kehilangan masa depan. Lebih jauh lagi, kebijakan ini bertujuan untuk memutus rantai dinasti kejahatan. Tanpa harta, para koruptor ini tidak akan punya modal politik untuk mencalonkan diri lagi di masa depan, atau untuk menyogok agar mendapatkan jabatan kembali.
Mereka tidak akan bisa lagi membeli suara rakyat dengan uang yang sebenarnya milik rakyat itu sendiri. Kemiskinan total adalah cara paling efektif untuk mematikan pengaruh politik mereka selamanya. Mereka yang dulu merasa di atas hukum, sekarang akan merasakan betapa kerasnya hidup di bawah aspal. Mereka akan pusing memikirkan biaya kontrakan yang nunggak, pusing memikirkan bagaimana caranya agar dapur tetap ngebul, dan bagaimana rasanya ditagih oleh penagih utang karena tidak lagi memiliki akses ke bank. Oke guys, kembali lagi pada saya, pemilik channel dari Bincang Negara. Dan saya di sini akan menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Dan saya di sini meminta maaf sekali kalau saya menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi belum sangat sempurna yang kalian inginkan. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasannya. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa kedaulatan itu bukan cuma soal menjaga perbatasan, tapi menjaga isi diri rakyat. Setiap aset yang disita, mulai dari tanah berhektar-hektar, hotel berbintang, hingga deretan mobil mewah, tidak akan dibiarkan menganggur dan karatan. Negara akan langsung memutar aset-aset tersebut untuk kepentingan produktif. Hotel hasil sitaan korupsi bisa diubah menjadi asrama mahasiswa yang murah atau fasilitas kesehatan rakyat. Mobil-mobil mewah mereka dilelang dan uangnya langsung dimasukkan ke kas negara untuk menutupi defisit atau menambah subsidi pupuk bagi petani. Ini adalah bentuk daur ulang sampah peradaban yang paling nyata. Bagi kita rakyat kecil, pemandangan ini mungkin terasa seperti drama yang menghibur, tapi seharusnya dan sebenarnya ini adalah peringatan keras bagi siapapun yang sedang atau berniat menduduki kursi kekuasaan. Pesannya jelas, jika Anda berani mencuri dari mulut rakyat, maka Anda sedang memesan tiket menjadi gelandangan bagi seluruh keluarga Anda. Rasa takut jatuh miskin ternyata jauh lebih efektif bagi orang-orang serakah daripada rasa takut akan dosa. Inilah era di mana hukum bukan lagi sekedar pasal-pasal mati di atas kertas, melainkan pedang tajam yang bisa membuat seseorang penguasa sombong harus belajar kembali cara memasak mie instan agar cukup untuk dimakan sekeluarga. Inilah awal dari kembalinya harga diri bangsa ini, di mana pejabat benar-benar menjadi pelayan, bukan perampok yang minta dilayani. Kita sebagai rakyat kecil harus terus mengawal proses ini, memastikan bahwa tidak ada satupun aset yang tercecer di jalan, karena setiap sen yang kembali adalah kemenangan bagi persatuan kita semua. Memasuki babak terakhir, kita harus melihat jauh ke depan tentang apa arti sebuah tindakan tegas ini bagi masa depan anak cucu kita sendiri. Segala bentuk penyitaan harta dan kemiskinan koruptor yang kita bahas tadi bukanlah sekedar aksi balas dendam atau tontonan dramatis di televisi. Ini adalah pembangunan sebuah paku bumi atau fondasi yang sangat kuat bagi harga diri bangsa Indonesia. Selama berpuluh-puluh tahun, negara kita seringkali dijuluki sebagai negara yang kaya raya, namun rakyatnya tetap miskin karena bocorannya anggaran di sana-sini. Nah, duet kepemimpinan yang kita lihat sekarang sedang berusaha memasang sumbat permanen pada kebocoran tersebut agar Indonesia tidak lagi menjadi ladang jerahan para tikus berdasi. Warisan terbesar atau legasi yang sedang dibangun saat ini adalah perubahan mentalitas secara radikal dalam birokrasi kita. Dahulu, banyak orang yang mengejar jabatan karena menganggapnya sebagai jalan pintas untuk kaya raya, memiliki rumah mewah, dan dihormati secara instan. Namun, dengan adanya sistem paku bumi ini, standar itu diubah total menjadi pejabat sekarang bukan lagi tiket untuk menjadi bangsawan baru,
melainkan sebuah amanah yang sangat beresiko tinggi. Jika Anda jujur, Anda akan dihormati sebagai pelayan rakyat. Tetapi jika Anda sekali saja berani menyentuh uang negara, Anda sudah memesan tempat di trotoar sebagai gelandangan bersama seluruh keluarga Anda. Perubahan paradigma ini sangat penting karena akan menyaring siapa saja orang-orang yang benar-benar berniat mengabdi dan siapa yang hanya ingin merampok. Pemerintah juga sedang membangun apa yang kita sebut sebagai transparansi radikal. Di masa depan, setiap rupiah yang keluar dari kas negara akan memiliki rekam jejak digital yang tidak bisa dihapus atau dimanipulasi oleh tangan manusia. Bayangkan sebuah sistem di mana rakyat bisa seperti kita bisa memantau melalui ponsel pintar kemana arah pajak yang kita bayar. Kita bisa melihat apakah dana pembangunan jalan di masa depan. Kita bisa melihat apakah dana pembangunan jalan di depan rumah kita sudah cair dan berapa jumlah pastinya. Jika ada anggaran yang tiba-tiba berbelok ke rekening yang mencurigakan, sistem kecerdasan buatan AI yang dibangun pemerintah akan langsung memberikan peringatan merah dan memblokir transaksi tersebut secara otomatis. Inilah benteng pertahanan masa depan yang tidak mengenal kompromi, tidak bisa disogok dengan amplop, dan tidak bisa dilobi di bawah meja. Dampak dari kebijakan ini sudah mulai terasa pada mentalitas pejabat saat ini. Sekarang, jika seorang pejabat ingin membeli jam tangan mewah atau mobil sport, mereka akan berpikir 1000 kali lipat. Bukan hanya takut ditangkap KPK, tapi mereka takut pada tim pemburu hantu finansial yang akan menelusuri asal-usul uang tersebut hingga ke akar-akarnya. Rasa takut untuk jatuh miskin ternyata menjadi obat yang sangat mujarab bagi penyakit keserakahan. Inilah yang kita sebut sebagai humanisme baru, mengembalikan pejabat dan fungsinya yang asli sebagai pelayan rakyat. Mereka dipaksa untuk hidup sederhana dan merasakan denyut nadi kehidupan rakyat yang merasa layani. Dengan begitu, kebijakan yang mereka buat tidak lagi lahir dari balik meja mewah di ruangan ber-AC, tapi lahir dari empati terhadap kesulitan rakyat. Bagi kita rakyat kecil, keuntungan dari sistem ini sangatlah nyata. Bayangkan berapa triliun uang yang selama ini hilang di lubang hitam korupsi, ini bisa dialihkan untuk subsidi pupuk petani, pembangunan sekolah di pelosok yang hampir roboh, hingga penyediaan fasilitas kesehatan gratis yang lebih layak. Kita bukan lagi bicara soal potongan anggaran, tapi soal keutuhan hak rakyat. Ketika negara dikelola dengan otak yang cerdas dan tangan yang bersih, kita baru menyadari bahwa Indonesia sebenarnya adalah negara yang sangat kaya raya. Kita miskin selama ini bukan karena tidak punya apa-apa, tapi karena apa yang kita punya selalu dirampok oleh orang dalam. Dengan kembalinya harta-harta sitaan tersebut, kas negara menjadi sehat dan kedaulatan ekonomi kita menjadi lebih kuat di mata dunia internasional. Satu hal yang paling membanggakan adalah posisi Indonesia di kancah global. Strategi mengejar ini harta koruptor hingga ke luar negeri mengirimkan pesan tegas kepada dunia, jangan main-main dengan Indonesia. Kita bukan lagi bangsa yang bisa diinjak-injak atau dijadikan tempat pembuangan uang haram. Dengan keberanian menjemput paksa aset di bank-bank asing, Indonesia menunjukkan taringnya sebagai pemain utama yang mengatur aturan mainnya sendiri. Ini membangkitkan martabat kita sebagai bangsa yang berdaulat secara finansial. Kita membuktikan bahwa hukum kita tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga sangat untuk
kuat menarik kerah baju para perampok negara yang mencoba bersembunyi di balik gedung-gedung tinggi di luar negeri. Terakhir, kebijakan kemiskinan total. Harapan kami bukan sekedar tentang angka pertumbuhan ekonomi yang rumit atau jargon politik yang melangit. Harapan kami adalah tentang hadirnya pemimpin dan pejabat yang ketika duduk di mejanya, yang ia lihatlah bukanlah peluang untuk memperkaya diri, melainkan wajah-wajah kami yang lelah, anak-anak kami yang butuh sekolah, dan orang tua kami yang butuh pengobatan layak. Kami sangat rindu untuk percaya sepenuhnya bahwa kejujuran di negeri ini belum punah. Kami ingin percaya bahwa masih ada pejabat yang tidurnya tidak nyenyak jika tahu ada rakyat di pelosok desa yang harus makan nasi aking, atau ada jembatan roboh yang bertahun-tahun tidak diperbaiki karena anggarannya disunat oleh tangan-tangan serakah. Bagi kami, pejabat yang bersih adalah pahlawan tanpa tanda jasa di era modern ini. Kami tahu menjadi orang jujur di tengah lingkungan yang penuh godaan itu sangatlah berat. Pasti banyak sekali tekanan, pasti banyak godaan harta yang menyilaukan mata, dan mungkin banyak sekali ancaman dari mereka yang merasa terganggu oleh keberanian Anda untuk tetap bersih. Namun ketahuilah wahai Bapak dan Ibu pejabat yang amanah, setiap kali Anda menolak rupiah uang suap, Anda sedang menyelamatkan nyawa seorang ibu yang melahirkan di puskesmas. Setiap kali Anda berani melawan mafia anggaran, Anda sedang membangun jalan yang aman bagi anak-anak kami untuk pergi menuntut ilmu. Keberanian Anda untuk tetap bersih adalah napas bagi harapan kami yang hampir sesak. Kami memimpikan sebuah Indonesia di mana korupsi menjadi sebuah cerita masa lalu yang kelam, bukan lagi berita harian yang menjemukan. Kami mendambakan hari di mana kami tidak lagi curiga setiap kali melihat pembangunan proyek fisik, atau tidak lagi merasa heran melihat kekayaan pejabat yang tidak masuk akal. Kami ingin percaya bahwa hukum di negeri ini benar-benar bisa menjadi pedagang yang tajam bagi mereka yang mencuri hak rakyat, dan menjadi pelindung yang hangat bagi mereka yang lemah. Kehadiran pejabat yang bersih dan berani memiskinkan koruptor adalah bukti bahwa negara ini masih memiliki harga diri, bahwa Indonesia bukan sekedar ladang jarahan, melainkan rumah yang dijaga dengan rasa syukur. Harapan kami kepada Anda, para pejabat yang masih memegang teguh sumpah jabatan bawa Al-Quran atau kitab suci lainnya, jagalah atau janganlah pernah merasa sendirian. Meski suara pengkhianat itu berisik dan gerombolan mafia itu terlihat kuat, ingatlah bahwa ada puluhan juta rakyat kecil yang selalu mengiringi langkah Anda. Kami berdoa semoga Bapak dan Ibu pejabat yang amanah selalu diberikan perlindungan dari segala macam fitnah dan mara bahaya. Lindungilah keluarga beliau, karena kami tahu beban yang beliau tanggung juga dirasakan oleh orang-orang tercinta di rumah. Semoga setiap butir peluh dan setiap pikiran yang beliau curahkan untuk membebaskan Indonesia dari korupsi menjadi amal jariah yang tak terputus. Semoga umur beliau diberkahi dengan bermanfaatan sehingga beliau bisa terus menjadi paku bumi yang menjaga Indonesia agar tidak runtuh oleh ketamakan manusia-manusia yang serakah. Kita makan dulu ya teman-teman, karena perut saya terasa lapar banget. Karena saya di sini
ngedit sambil bekerja, masuk shift malam nih teman-teman. Kerja dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Mengantuk sekali. Kalau ada temen ya lumayan, nggak gabut sekali. Di sini saya bekerja dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi sendiri. Rasanya gabut sekali, ingin mencari teman. Saya beli rokok dulu ya, nanti buat temenin saya ngopi di rumah. Saya geser dulu HP-nya belum. Kembali 19.000, 10.000, 5.000, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 11, 12, 11. Ya beginilah teman-teman, kalau sambil kerja ya, kalau mau beli apa tinggal ambil, yang penting bayar, jangan lupa untuk membayar. Gak boleh kalau tidak membayar, itu namanya nyolong, mencuri, namanya mencuri ya. Ini pin filter kesukaan saya. Di sini tuh rasanya kalau di dalam rasanya pengen merokok terus, tapi ada AC-nya, jadi nggak boleh merokok di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walau takkan pernah mengerti di hatimu rasa ingin tertinggal
selamanya. Walau takkan pernah mengerti di hatimu rasa ini. Assalamualaikum Toha ya Tabibi. Assalamualaikum Ahmad ya Habibi. Assalamualaikum Toha ya Tabibi. Ada yang beli teman-teman, kita singkirin dulu ya. Monggo Pak, sekali los 16.000 Pak. Iya. 20 deh. Rp4.000 ya Pak. Matur suwun. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini, Bincang Negara. Karena apa? Karena channel ini saya buat untuk tempat kita, rakyat kecil, warga sipil biasa bersuara. Silahkan komen di kolom komentar dengan bijak. Dan jangan caci maki. Berbeda pendapat nggak apa-apa. Yang penting saling menghormati ya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Merdeka, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.